Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Di dalam suasana Lebaran ini kita akan bersama-sama menyaksikan diskusi lintas agama bersama dengan Apologet Kristen Indonesia Edis TV, bersama dengan Muslim dan juga ada orang Kristen yang dari London. Nah, seperti apa diskusi yang menarik ini? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Edis, ketika Nabi Muhammad yang you anggap sebagai Rob sama seperti Yesus dalam sudut pandang kalian, betul? Beda. Loh, bedanya gimana? Bedanya kalau Muhammad di kuburan, dia Rob kalian di kuburan. Ya ke situ aku nggak mau tanya dia gimana. Tetapi eksistensi ajarannya apa iya Nabi Muhammad? Beda lah gimana? Muhammad mengajarkan payudara besar kok di surat Anu gimana? Loh, di dalam An-Naba ayat 33 pahala bagi orang-orang yang bertakwa itu gadis-gadis yang berpayudara besar. Gimana sih? Saya interogasi Edis yang fair. Jadi ketika Edis menganggap Nabi Muhammad dalam sudut pandang umat Islam itu adalah Robnya, sama seperti Yesus dalam sudut pandang orang Kristen, dia adalah pemimpin daripada orang Kristen. Betul. Bahkan Edis pun juga mengingkari keilahian Yesus. Yesus punya ilahi nggak? Ilahi dalam pengertian apa dulu? Yesus punya keilahian nggak? Apa keilahian maksud kamu? Karena saya nggak mungkin jawab apa yang kepalamu aja nggak jelas. Definisi ilahi itu suatu zat yang transendental. Apa itu zat transendensal itu apa? Aduh. Nah, kamu aja bingung. Yang transendental itu yang di luar daripada akal manusia. Oh jelas dong, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus berarti Yesus membangkitkan orang mati, Muhammad mematikan orang hidup. Oke, Yesus punya atribut keilahian. Oh iya dong, gimana? Oke, dia transenden. Transenden itu apa? Transenden itu di luar akal manusia. Edis nggak tahu. Oh jelas dong. Oke. Contoh, Jadi membangkitkan orang yang mati. Oke. Menghidupkan orang yang mati. Edis. Itu di luar akal nggak? Ketika ya sabar interogasi. Ketika di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu disebut sebagai mukjizat yang mana Allah Bapa menentukan mukjizat itu melalui Yesus. Apakah Yesus melakukan kehendaknya sendiri? Dengan kehendak Bapa di sorga. Oke, dengan kehendak Bapa di sorga. Yesus punya kehendak sendiri nggak? Iya. Tapi dia menaklukkan kehendaknya itu kepada kehendak Bapa di sorga. Kita buka Yohanes 5 ayat 30. Jadi kehendaknya itu bukan kehendak Yesus, Edis. Ini katanya, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi kata Yesus salah, Edis. Habis waktumu Goldian. Habis. Oke, sekarang saya mau gini, Goldian. Kamu kan, ini waktu saya. Ini waktu saya. Goldian, kamu ini kan mahasiswa. Jangan buat diskusi kita ini jadi diskusi macam anak SMP atau anak SMA. Yuk, gue gini Goldian. Kita ini kan bicara menuhankan. Kamu kan mempersalahkan. Jangan kamu menuhankan Yesus. Kan itu poinnya ajaran agama Islam itu. Jangan kau tuhankan manusia. Betul nggak? Itu poinnya. Kalau siapapun yang belajar agama Islam itu poinnya. Jangan kamu menuhankan manusia. Betul? Betul. Sekarang saya tanya, menuhankan itu apa? Mentuhankan itu menjadikan eksistensi lain sebagai pencipta alam semesta. Bukan itu definisi menuhankan dalam Al-Quran. Ya udah, silakan kasih definisimu. Oke. Di dalam Quran, oke sebentar, ini waktu saya, sabar. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23 itu berbicara bagaimana adanya orang yang menuhankan hawa nafsu. Konteksnya beda. Oke. Apakah menuhankan hawa nafsu itu menjadikan hawa nafsu itu sang pencipta? Itu konteksnya beda. Ya udah, di mana pengertian menuhankan itu artinya menganggap dia pencipta semesta alam? Di mana? KBBI? Kok KBBI? Orang kita lagi bahas Al-Quran kok gimana? Goldian, kita ini bahas Al-Quran. Apa yang dimaksud oleh Al-Quran dengan kata-kata menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Apakah menjadikan sesuatu sebagai sang pencipta?
Rabbul Alamin ketika kita berbicara tentang Tuhan. Makanya kamu di bawahnya si Daman Al-Mantiki. Gimana? Menjadikan sesuatu sebagai Robnya, itu di dalam Al-Quran, itu ada 2 ayat yang berbicara seperti itu. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 dan di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Rob Menjadikan yang kamu maksud apa? Rob yang kamu maksud ketika berbicara tentang Kok Rob yang saya maksud? Rob yang dimaksudkan Al-Quran. Kok saya yang dimaksudkan? Coba apa yang dimaksud Al-Quran? Yang dimaksud Al-Quran itu artinya ketika kamu menjadikan dia sebagai Robnya, artinya kamu menyerahkan ketaklukan kamu, ketundukan kamu secara mutlak kepadanya. Betul, berserah diri. Iya. Nah, ketika orang tahluk, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, dikendalikan hawa nafsunya, kata Al-Quran itu menjadikan dia sebagai Tuhannya, betul nggak? Ya, betul. Terus. Nah, sekarang saya tanya, sebagai Muslim, kamu wajib berbuat seperti itu kepada Muhammad nggak? Kita nggak diwajibkan berserah diri kepada Nabi Muhammad, tidak. Jadi kamu tidak wajib tahluk, tunduk, patuh, mengikuti Muhammad? Tadi you bilang berserah diri. Kan berbelat-belit kan? Jawab singkat aja, jawab singkat. Sebagai seorang Muslim, wajibkah kalian tahluk, tunduk, patuh, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad? Di pengertian tahluk apa dulu? Ada diksi yang tahluk di sini dalam pengertian kamu tidak punya pilihan, tidak boleh membantah, kamu harus ngikut apapun katanya. Oh, kalau mengikuti ya. Ya iya. Sekarang kamu berbuat seperti itu kepada Muhammad. Hukumnya menurut Al-Quran kamu menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Oke, gimana sih? Mentaati aturan undang-undang, aku juga menjadikan aturan undang-undang sebagai Tuhanku. Iya. Oke, berarti aturan undang-undang kita itu diwajibkan menjadikan hukum itu sebagai Tuhan. Oh, kalau definisi seperti itu ya udah. Ya, memang itu yang dimaksudkan Al-Quran. Oke, tapi jangan di framing gitu ya. Enggak, masalahnya orang-orang awam punya pikiran kalau mentuhankan itu artinya menganggap dia sang pencipta alam. Itu menuhankan menurut orang awam yang nggak tahu apa-apa. Di dalam Al-Quran nggak ada begitu. Karena pencipta semesta alam itu nggak perlu dianggap. Memang udah pencipta kok, ngapain dianggap, ngapain dilantik. Ada saja sih. Tidak perlu kita melantik seseorang itu menjadi pencipta alam. Nggak mungkin bisa. Orang bukan pencipta alam kok dilantik jadi pencipta alam. Oke. Mentuhankan di dalam Al-Quran itu pengertiannya bukan menjadikan dia sebagai pencipta alam. Tapi menjadikan dia sebagai sesuatu yang kepadanya kamu tahluk, tunduk, mengikuti. Itu mentuhankan. Gimana sih? Dan kalian mentuhankan Muhammad dan Allah. Begitu loh. Nggak ada. Nah, orang kalian ini tidak pernah tahu definisi Allah mentuhankan. Tidak ada sekutu baginya. Allah nggak pernah menjadikan Nabi Muhammad sekutunya. Jangan takiya. Loh, kalau tidak menjadikan Muhammad sebagai sekutunya, bagaimana mungkin taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Allah? Iya, karena dia utusan aku bilang. Waktu habis. Waktu habis. Oke, gantiannya Dis. Aku kejar. Apa benar Yesus punya kehendaknya sendiri? Ya. Oke, kita buka Yohanes 5 ayat 30. Apa benar ini ucapan Yesus ya, Dis? Nah, gini Goldian, itu tidak relevan. Tidak relevan terhadap tema kita. Kita membahas Tuhan kan kok kamu malah bahas yang lain. Kejam-kejam. Enggak, saya bukan apa-apa. Kita itu enggak relevan. Bahas masalah mentuhankan, enggak, jangan yang lain. Bukan tema kita. Waktunya di pause dulu. Edis, ketidakrelevannya di mana? Di pause dulu coba. Kita berbicara mengenai menuhankan Yesus dan menuhankan Muhammad. Ya iya, makanya aku akan membantah klaim ketuhananmu terhadap Yesus. Ketika Yesus ketuhanan maksudnya gimana sih? Ini waktuku, betul. Iya, menuhankan dulu. Coba definisikan menuhankan. Oke, Edis tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian baru? Ya. Oke, jadi aku bisa katakan Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan dalam pengertian di dalam perjanjian baru itu Yesus. Bukan, aku nggak berbicara tentang eksistensi atau sosok Yesus. Iya, perjanjian baru itu berbicara mengenai kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus. Sabar dulu. Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Iya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Dalam pengertian perjanjian baru itu berbicara Yesus. Jangan kemana-mana. Aku gunain standar yang sama. Sekali lagi,
Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Perintah Yesus ya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Yesus ya. Loh, Edis mentuhankan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu kan baru. berbicara tentang Bukan Yesus ya. Yesus. Objeknya perjanjian baru. Ya, Yesus di situ ya. Oke, objeknya perjanjian baru bukan Yesus. Perjanjian baru di situ maksudnya kertas, buku. Perjanjian baru tulisan-tulisan Apa manusia perjanjian yang baru itu? Yang Edis taati. Ya, apa perjanjian baru itu? Perjanjian baru 27 kitab Edis. Buku. Ya, Ya, esensinya apa itu? esensinya isi-isi daripada Ya, apa? surat-surat. Tentang apa itu? Contoh tentang perintah kepada Allah, jangan membunuh, ajaran kasih. Iya. Edis taat perintah itu. Iya. Perjanjian baru. Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan perintah-perintah atau firman Tuhan di dalamnya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Perjanjian baru di situ, dalam perjanjian Edis baru. jawab, Buku. aku pakai standar yang sama. Edis mentuhankan perjanjian baru ketika dikatakan Edis taat perintah perjanjian baru. Oh iya. Oke, Edis mentuhankan perjanjian baru. Terus? Terus? Teman-teman, ini terrecord ya. Ini nggak apa-apa, terus. Oke. Jadi selama ini Edis juga mentuhankan perjanjian baru, betul? Terus? Oke. Edis, Paulus menulis setidaknya 14 surat. Edis mentaati perintah atau aturan surat. yang Paulus ditulis nggak ada perintah di situ. Paulus tidak Oke, memerintah. Paulus menulis 14 surat. Edis mengikuti surat-surat yang ditulis Paulus. Kalau Paulus itu tidak mengajurkan mengikuti Yesus, saya nggak ikuti. Oke, aku nggak tanya objek lain. Paulus menulis menurut para scholar setidaknya 14 surat, betul? Oke. Di dalam tulisan-tulisan Paulus ada berbicara tentang Yesus dan hikmat-hikmat. Edis taat dan mentaati perintah surat Ya Paulus. karena datang dari Yesus ya. Oke. Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Karena itu berbicara tentang Yesus, saya jawab ya. Oke, Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Cetet. Terus. Kena kan? Terus. Jadi teman-teman ada dua kesaksian. Edis mempertuhankan perjanjian baru dan Edis mentuhankan karya Paulus, betul? Karya Paulus. Iya, 14 Karya surat Paulus tentang karya apa? Paulus, kan? Surat-surat Paulus tentang apa? Apakah dia mengajak untuk taat kepada Yesus atau tidak? Jadi gini teman-teman, Tidak. Edis mencoba memframing bahwa Islam mentuhankan Nabi Muhammad, Edis harus sadar dan harus menerima fakta. Edis akan dibalikkan ke suatu kesimpulan yang rancu. Mirroringnya, Edis bakal kena. Edis selama ini mentuhankan perjanjian baru dan Paulus. Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Ini Cetet. Bobok Edis. Jadi teman-teman di bawah, Golian. akan membaca Ternyata Edis Paulus juga mengaku sebagai Bapak Yahweh. Nandar udah ikut-ikutan ini. mungkin. Nandar udah ikut-ikutan. Waktu Oke, habis. baik. Waktu habis ya. Edis. Waktu habis ya. Yuk. Bentar, ini kurang berapa sesi lagi? Berapa sesi lagi, Des? Kita lanjut aja. Nanti kalau sudah waktunya nanti saya kasih tahu. Oke. Ya. Baik. Waktu dimulai, narasi Baik. dimulai juga. Baik. Golian, kamu jangan sembunyi-sembunyi. Oke, baik. Menurut Al-Qur'an, kalau seseorang taat, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, dia menuhankan siapa? Hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu. Kalau seseorang muslim taat, patuh, tahluk, tunduk kepada Muhammad, berarti menuhankan siapa? Kalau Nabi Muhammad Jawab singkat. Orang yang patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya berarti menuhankan siapa? mengilahkan, di situ bahasanya ilah. Mengilahkan siapa? Mengilahkan hawa nafsu. Oke, berarti umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kita Umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? taat perintah Nabi Muhammad. Iya, berbuat seperti itu. Berarti mengilahkan nggak itu menurut Al-Quran? Kita mengilahkan Tuhan kita. Ya, wah. Coba,
kepada siapa umat muslim sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat kepada siapa? Utiullah wa uti Rasul. Ini kan inilah orang Islam nih kayak gini. Kayak gini orang Islam, makanya udahlah Goldian, sudahlah ya. Apalagi yang mau kita lanjutkan? Apalagi yang mau kita lanjutkan? Coba ya. Ketika kamu berbicara, dengar dulu. Ketika kamu berbicara mengenai perjanjian baru, ketika kamu berbicara mengenai Paulus, semua isi perjanjian baru, semua surat-surat Paulus itu berbicara mengenai sebuah otoritas. Siapa otoritas itu? Yaitu Yesus dan Bapa di sorga. Makanya kami menuhankan Yesus, menuhankan Bapa di sorga, menuhankan Roh Kudus. Loh, memang iya kami akui itu. Berarti ada 3 Tuhanmu. Ada 3 otoritas. Ada 3 otoritas di dalam kekristenan itu. Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudusnya. 3-nya itu ada berapa? 3 juga. Ya 3 lah gimana? Berarti Tuhanmu ada berapa? Nah, sekarang yang jadi masalah, kenapa kalian itu berbelit-belit ketika saya bertanya? Sekarang, Muhammad sebagai Rob, betul nggak? Sebagai junjungan pemimpin. Sebagai Rob. Oke, Allah sebagai Rob, betul nggak? Robbul Alamin. Berarti ada berapa Rob di situ? Ada berapa Rob di situ? Rob dalam artian apa? Udahlah, mencret lah kau lah, udahlah. Udahlah Goldian, sebenarnya nggak usah lah kita ini berbelat-belit. Di dalam agama Kristen, sebentar dulu. Di dalam agama Kristen, otoritas itu Bapa di surga. Oke? Nah, Bapa di surga ini punya yang namanya firman. Firmannya itu datang ke dunia. Nah, apakah firmannya itu bukan otoritas juga? Ya otoritas juga, sesuatu yang harus dipatuhi. Masa Anda patuh sama Bapak tapi nggak patuh sama firmannya? Nggak masuk akal. Oke lah, saya patuh sama Bapak, tapi saya nggak patuh sama Roh Kudusnya. Kepada siapa? Ya, itu nggak masuk akal. Edis berdoa kepada siapa? Kau nggak usah lari kemana-mana. Sekarang begini, intinya Goldian, kita sudah jelas kepada satu kesimpulan bahwasanya, bentar, ada verifikasi. Aduh. Nah, ketika kalian, terima kasih. Ketika kalian ini berbicara tentang Muhammad, kalian itu berbicara mengenai bagaimana kalian harus patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Karena mengikuti Muhammad itu sejatinya itu sama saja dengan mengikuti Allah. Sama di dalam iman kami, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, itu sejatinya menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhannya. Berdoa kepada siapa? Ini kan lari kemana-mana kan? Lari kemana-mana. Nah, apakah Yesus punya otoritas? Iya, makanya kami berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Bapa di surga. Karena baik Roh Kudus, baik Yesus, baik Bapa di surga memiliki otoritas, memiliki kuasa. Nah, yang salah ini begini Goldian, yang salah ini begini. Kalian ini menuhankan Tuhannya orang Quraisy. Gitu loh, kalian sok-sok mau nyalah-nyalain, kalian ini mau nyalah-nyalain orang Kristen, terus kalian ingin mempromosikan Tuhan negeri Arab. Jadi nggak nyambung. Udahlah Goldian. Waktu habis, intinya Edis. kita di sini Waktu sudah sampai habis. kepada satu mufakat, artinya sudah Waktu selesai. habis. Nggak ada Edis. Belum, Dis. Gimana sih tadi kok belum mufakat apa lagi? Bukan aku. Edis kan katanya mau fair, betul. Ya ini giliran Ya, interogasi. waktu. Enggak, kita berbelat-belit udahan. Udah selesai. Tadi kan pertama Edis. Belum, Dis. Kamu sudah berbelat-belit. Oke, Edis kan tadi pertama Edis. Moderator, Dis. Hormati, Dis. Belum, Muhammad Rob Dis. atau tidak? Edis katanya. Oke, ini Goldian nih, bagian Goldian ini. Perjanjian di awal gimana? Ya, silakan, silakan. Goldian. Oke. Jangan berbelit-belit lagi. Ayo, berbicara mengenai menuhankan Ini, Muhammad. ini bagian Goldian. Nah, Ini bagian Goldian, saya mulai lagi ya. Tolong kondusif ya. Silakan, silakan. Goldian. Oke, thank you moderator. Teman-teman, kita mendapatkan konklusi bahwa buku-buku ini, perintah-perintah Paulus itu juga dijadikan Tuhan oleh Edis. Itu direkam teman-teman, kabarkan, sebarkan, posting ulang, like, subscribe.
Jadi Edis, maaf kata, framing murahanmu tentang Islam mentuhankan Nabi Muhammad itu balik ke kamu sendiri. Berujung apa? Berujung perjanjian baru jadi Tuhan bagimu. Sama seperti aku kasih contoh Edis, ketika di Indonesia disebut ada Presiden Jokowi, di UI Presmanya ada Melkisedek Guang. Maka ada berapa presiden? Di UGM siapa ya? Atiatul Mutadir. Apakah ada 3 presiden? Iya. Tapi 3 presiden itu memiliki otoritas yang sama atau tidak? Berbeda. Otoritas Prabowo itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi otoritas presiden mahasiswa UI kepada mahasiswa UI dan lain sebagainya. Otoritas Jadi, Muhammad sama Allah sama nggak? beda. Oke. Bedanya di mana? Ini bagian Golian. Bagian Bedanya Golian di mana? Saya tanya dulu. Di pause dulu tolong. Oke. Edis, sekarang aku merujuk kepada hal yang masih ada korelasinya dengan pentuhan. Enggak, saya mau tanya dulu, apa bedanya otoritas yang dimiliki Muhammad dengan otoritas yang dimiliki Allah? Enggak, ini waktu Golian yang interogasi. Udah Silakan. 2 orang nih. Mereka Ini sudah aku moderator. bersatu padu, teman-teman. Ayo, silakan. Oh, bukan, aku Edis, cuma biar Edis kondusif. berdoa kepada siapa? Edis berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Yesus boleh, berdoa kepada Bapa di surga boleh, berdoa kepada Roh Kudus boleh, karena sejatinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Oh, itu satu. Berdoa kepada Kita ngomongin berdoa apa menuhankan? Oke, berdoa ketika Yesus kamu anggap Tuhan, kamu akan berdoa kepada Tuhan enggak? Anggap Tuhan tuh apa sih maksudnya? Oke, you menganggap Yesus Tuhan, betul? Menganggap Tuhan tuh maksudnya apa? You mengklaim Yesus Tuhan. Maksudnya Yesus Tuhan tuh apa? Loh, kok tanya sama aku? Tadi sesuai dengan definisi. Saya aja percaya setan itu Tuhan, gimana? Oke. Saya juga percaya setan itu Tuhan, Tuhan kalian gimana? Kok ada saja nih? Giliranku. Saya juga menganggap setan itu juga Tuhan, Tuhannya kalian. Edis, Gimana? Giliranku. Edis. Enggak, masalahnya bahasa-bahasa kalian itu Ya, kalau Edis, nggak bisa kalian, bahkan kalian nggak memahami apa yang kalian pertanyakan. Moderator. Ya. Jangan ditimpa, suaraku kalah. Enggak pakai soundcard. Yes. Jadi teman-teman, pada intinya Edis tadi menegaskan bahwa dia berdoa kepada 3 pribadi. Ada 3 Allah yang dia tuhankan, 3 Theos yang dia tuhankan, yakni Bapak di sorga, betul? Yesus juga betul? Roh Kudus juga betul? 3-nya berbeda, betul? Berbeda dalam pengertian apa? Berbeda dalam pengertian pribadi. Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, betul? Lalu ada 3 Tuhan tidak? Kalau dalam pengertian Tuhannya orang Islam bukan. Kalau dalam pengertianmu ada berapa 3 Tuhan? Tuhan itu maksudnya Tuhan. Oke. Ada berapa 3 Tuhan? 3 Tuhan. Ada berapa Gitu. Tuhan? 3 Tuhan. 3 Tuhan. 3 atau 1? 3. Oh, Iya. kamu aja Robu 2 aja kamu kok kejang-kejang gimana sih? Robu aja 2 kamu kejang-kejang. Ini masih waktu Golian, lambaikan Dis. tangan ke kamera dan bilang Tuhan Edis ada 3. Ayo. Apa? Udah, Tuhan ada 3, betul? nggak masalah. Oh, oke. Nggak masalah ya. 3 memang Oke, 3. lambaikan ke tangan ke kamera. Terus? Tuhan Edis ada 3 ternyata, nggak masalah. Terus? Teman-teman, di-share, di-subscribe. Betul sekali lagi, Tuhan Edis ada 3. Ya, terus? Oke, Tuhan Edis ada 3. Jadi, para pemuda Edis yang ada di bawah, jangan harap konsep keimanan kalian itu sama dengan Edis. Karena Edis itu kasih deklarasi bahwa dirinya itu penganut Triteos, ajaran-ajaran bidat yang percaya ada 3 Tuhan. Kita lambaikan. Ya, silakan lanjut. Waktu habis. Mohon maaf. Golian, waktu habis. Oke, baik. Makasih Baik. moderator, makasih Edis. Siap. Mau lari? Loh enggak, ini waktu. Silakan. Oke. Baik.
Pertanyaan Oke. bagus. Gini, masalahnya kita itu jangan berbelat-belit, ya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa di situ Tuhannya? 3. 3. Sekarang saya tanya, Muhammad Rob nggak? Kamu jangan berbelit-belit. Muhammad Rob atau enggak? Rob apa dulu? Udahlah, kau berbelat-belit. Udah, kalau kau masih berbelat-belit, kita selesai, saya tutup diskusinya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu Rob atau tidak? Pemimpin. Kalau Rob atau tidak? Jawab Rob atau tidak dia? Artinya pemimpin. Udah. Kita selesai diskusinya, kita nggak usah diskusi lagi. Jadi kamu itu intinya Muhammad Robmu, Allah Robmu. Berarti berapa Robmu? Robbul Alamin ada satu. Robmu ada berapa? Robmu ada berapa? Rob yang saya sembah. Aduh, udah berbelat-belit kamu ini. Nih, saya puterin ya. Saya puterin videonya temanmu sendiri nih. Ya Biar kamu katakan ini temanmu sesat ini. Ya, udah kamu katakan aja temanmu ini sesat biar selesai. Kita ngapain sih diskusi berbelat-belit? Masalahnya di mana? Kalau ada 3 Rob itu masalahnya di mana? Sedangkan Robmu aja ada 2 aja kok kamu nggak masalah kok, gimana sih? Masalahnya 3-tiganya adalah Tuhan yang benar. 3-tiganya adalah Rob yang benar, bukan Tuhan, bukan Robnya orang Arab. Saya mengatakan bahwa Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, ada 3 di situ Tuhan dan ketiganya Tuhan yang benar. Kamu Muslim, Muhammad Rob, Allah Rob, dan dua-duanya Rob yang nggak benar. Di mana masalahnya? Nih, dengerin ini pengakuan temanmu ini. Dia nggak berbelit, Daman ini saya nanya dia nggak berbelit nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Tuh, ditanya, apakah Muhammad itu Rob? Rob, kata Daman. Udahlah, udah selesai. Udah selesai. Sekarang saya tanya, ini terakhir. Ini kita nggak usah lagi diskusi. Saya nggak mau diskusi kalian berbelat-belit kalian. Sekarang nggak usah berbelat-belit. Ayo, jujur ya, jujur. Saya nggak mau jujur, berbelat-belit kayak kalian. Kalian nanya, Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapa di surga Tuhan, iya. 3-nya Tuhan, iya. Berarti ada 3, iya. Dan 3-tiganya Tuhan yang benar. Karena baik, karena Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa. Tuhan yang datang daripada Bapa. Makanya Tuhan yang benar juga. Nah sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad Rob nggak? Pemimpin. Rob atau tidak? Dijawab yes or no. Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Aduh. Muhammad Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Berarti Rob ya? Kalau artinya pemimpin umat Islam. Oke, Rob. Allah Rob atau tidak? Kalau Allah diartikan Rabbul Alamin. Oke, Rob. Berarti berapa di sini Rob di sini? Ada berapa Rob di sini? Rob dalam konteks. Aduh, udah selesai. Udah, kita nggak usah lagi diskusi karena kalian nggak mampu jujur, nggak mampu berhitung. Udah selesai. Udah, nggak usah lagi ngapain. Udah selesai kita diskusinya. Sudah cukup. Nanti kalau diulang pun akan gitu-gitu lagi. Ya. Intinya, apa yang kami percayai ketika dibalikkan kepada kalian gelagapan. Udah selesai? Waktu sudah selesai? Sudah selesai kita. Trivios, Edis. Apa lagi? Yaudah, thank you sama saya gimana? Sama saya. Sekarang gantian sama saya. Kandayonat. Berani. Ya. Sama saya gimana? Sama saya gimana? Berani nggak? Sebenarnya begini. Enggak, sama aku berani apa enggak? Ayo. Sekarang Goldian ganti moderator. Sama Goldian aku. udah nyerah ya. Goldian Ya, babak belur. moderator Goldian. Timer Nggak terima Goldian. dengan babak belurnya Goldian. Goldian moderator. Nggak terima. Dia tidak terima dengan babak belurnya Goldian. Dirinya tidak terima. Loh, mana ada babak belur? Goldian udah bagus kok. Nggak bisa ngitung. Goldian udah bagus kok. Satu rob tambah satu rob berapa rob?
Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob Udah tambah enggak. satu rob ada berapa rob? Gimana? Kita ini bukan berbicara gini. Kebenaran itu bukan soal berapa Tuhan, berapa rob. Makasih ya, ada 3 Tuhanmu. Kebenaran itu bukan soal berapa rob Iya, atau berapa kebenarannya Tuhan. ada 3 Tapi Tuhanmu. kebenaran itu soal siapa yang kamu jadikan sebagai Tuhan. Siapa yang kamu jadikan rob itu. Kalau yang kamu jadikan sebagai rob itu Muhammad sama Allah, ya udah kau ke neraka. Gimana? Jadi thank you pengakuannya 3 Tuhanmu 3. Jadi intinya kita itu jangan ikut narasinya orang Islam. Kalau narasinya orang Islam, asal Tuhannya satu masuk surga. Mau batu kayak Tuhannya masuk surga. Yang penting jumlahnya satu. Makasih Edis, Tuhanmu Gimana? 3. Gimana? Makasih Tuhanmu 3. Ya nggak masalah. Tuhanmu aja 2 kok gimana? Robmu aja 2 kok masalah. Ini direkam Tuhanmu 3. Rekam dan bagikan. Bila perlu dipotong-potong. Kayak nggak tahu kerjaan kalian aja. Ya. Tuhanmu Ah. 3 Tuhannya. Rob kalian berapa? Allah 1. Rabbul Alamin. Nah, Rabbul Alamin. tiba-tiba Muhammad tidak jadi rob lagi. Tanya, Donat rob kita berapa? Kalian, Muhammad itu pensiun Ya, nggak jadi 1. rob? Nggak ada. Sebentar, saya ngomong sama Goldian. Muhammad tuh pernah Boleh, pensiun jadi rob nggak? Nggak pernah. Sampai hari ini masih jadi rob. Sampai hari ini masih jadi rob. Islam. Oh, kalau Rabbul Alamin. Iya. Sebentar, saya tanya. Pernahkah Muhammad berhenti jadi robnya umat Islam? Nabi Muhammad bukan Rob. Nah, sekarang enggak kan? Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan rob. Makanya saya bilang Muhammad ini robnya on off, ada saklarnya. Udahlah, sekarang begini. Gini, kita ini jangan berbicara bagaimana keberadaan Tuhan, enggak. Kita ini berbicara siapa, yang benar itu Tuhan yang mana? Yang Yesus, Bapa dan Roh Kudus, atau Rob yang ada di negeri Mekah. Itu kita berbicara mengenai itu. Gimana? Benar Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh Gimana? manusia. Lo Tuhan yang digantung itu kalian. Tuhan yang digantung. Sekarang saya tanya, apa yang ada di atas masjid? Sebentar. Sebentar, Golian. Apa yang ada di kubah masjid, di atas masjid? Yang ada di kubah masjid. Iya. Kayu bangunan. Enggak, tulisannya begini tuh. Apa itu? Sebentar, nih, sebentar ya. Saya tunjukkan bahwa Tuhan kalian itu masih digantung sampai sekarang. Sebentar. Tuhan kalian masih digantung sampai sekarang. Oh, kabur. Kalian mau coba berdiskusi dengan saya. Sekarang saya tanya, ini Allah bukan? Allah, Oke, kamu lihat ini digantung di kubah masjid nggak? itu lafaz. Iya sudah. Iya, lafaz ini melambangkan pemilik namanya nggak? Lafaz itu kita mengagungkan lafaz Ya, Allah. iya Tapi, kan sampai mana-mana kan. tapi lafaz itu bukan Tuhan kita, Edis. Udahlah, Goldian. Oke, ini Allah bukan? Lafaz itu ada Iya, awal. ini Allah bukan? Tuhan kan lafaz Allah. Oke, ini Allah bukan? Itu lafaz Allah. Ya, lafaz Allah ini melambangkan Allah bukan? Woi, sejak kapan lafaz Allah? Udahlah, Goldian. Udahlah. Oke, Udahlah, gue. Yesus Gini, digantung sama Hansip seandainya gini Goldian, seandainya Itu apa? Yesus, sebentar gue, kita bicara dewasa ya. Seandainya Yesus tidak bangkit, masih di kuburan, saya nggak usah jadi orang Kristen, saya murtad aja saya jadi orang Kristen, nggak usah. Karena apa? Saya menuhankan orang mati di kuburan, sama seperti kalian orang Islam. Ayo debat sama saya, Dis. Gimana? Oke, Dek, Nandar Goldian, mengakui, sebentar. kita gantian. Sebentar, Nandar mengakui nggak Muhammad itu Ya. Rob? Tidak. Goldian mengakui Tidak Muhammad ada. Rob. Oke, sebentar, gini. Ketika Oke, zaman, sebentar, oke. Goldian. Giliran saya sama Nandar sekarang, Nah. gini. Ya, Ketika, baik. Oke, sama aku. Oke, ketika Daman Al-Mantiki mengakui bahwa Muhammad itu Rob, apakah dia sesat? Daman bukan rujukan kami. Enggak, saya mau tanya, Ya, dia Daman sesat itu bukan nggak? rujukan kami. Berarti dia sesat nggak? Ya,
nggak masalah sesat menyesatkan di dalam Islam itu ada fatwa MUI. Ayo, sekarang saya tanya. Berat, saudara. Edis, sekarang saya tanya. Kalian kita perhatikan ya. Aduh. Sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis kalau Nabi Muhammad adalah Rob. Oke, pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob, Ya. penguasa. Oke, Muhammad itu penguasa nggak? Bukan penguasa. Apa penguasa itu? Penguasa alam semesta ada. Apa penguasa itu? Apa penguasa? Sekarang gini, tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis ada kata kalau Rob. Muhammad bukan penguasa. Untuk Nabi Muhammad. Oke, kalau Muhammad ngomong. Bukan penguasa Nabi Muhammad. Kalau Muhammad Makanya saya bilang. Dengar dulu. Ketika Muhammad ngomong kepada umat Muslim belok kanan, wajib nggak kalian? Dia belok kanan. Di mana belok kanan? Semisal. Makanya pakai dalil, Muhammad pakai dalil. memerintahkan. Aku bilang juga pakai dalil. Oke, di mana gantian suaramu kalah, suaramu kalah. Pertanyaan saya. Sebentar. Enggak, pertanyaan saya gini. Pertanyaan saya satu. Saya keluarin. Pertanyaan saya cuma satu. Pembesar suara. Loh, tuh kan kabur. Kalau sama saya kabur. Kita keluarkan. Kabur. Takut. Udah, kamu pakai pembesar suara di luar. Kalau pakai pembesar suara di luar, kalau berani ayo, nggak usah pakai pembesar suara. Ayo, silakan Goldian, nyalakan kamera. Yo. Bukan takut, dia pakai pembesar suara. Kalau saya pakai pembesar suara juga yang ada orang bising nanti. Bukan diskusi jatuhnya. Ya udah pakai timer, aku moderatornya, berani nggak? Gini Goldian. Sekarang kita ini, kalian kan mempermasalahkan, berarti Tuhan kalian ada berapa? Rob kalian ada berapa? Loh Goldian, kenapa kamu mempermasalahkan Rob kami ada 3, sementara Rob kamu ada 2? Ayo, coba. Yang Kristen gak usah juga lah belak-belit kalau ditanya muter-muter. Yesus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, dengar. Nih, ini saya mau ngomong sama teman-teman saya orang Kristen. Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, berarti ada berapa? 3, jawab 3. Masalahnya itu bukan soal berapa, masalahnya itu yang mana yang ketika kamu menuhankan yang mana yang benar itu. Masalahnya kalau kamu tidak menuhankan Bapa, Putra dan Roh Kudus, kamu tidak berada di jalan yang benar. Masalahnya untuk berada di jalan yang benar, kamu harus menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Bapa sebagai Tuhanmu. Itu baru kamu berada di jalan yang benar. Nah, kalau kamu menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, Muhammad sebagai Tuhanmu, berarti kamu berada di jalan yang sesat. Itu masalahnya. Aku muter-muter. Bedain, kita taat Nabi Muhammad itu ikut perintah Allah. Sekarang saya tanya, adakah mentuhankan tanpa ketaatan, kepatuhan? Nabi Muhammad bilang. Inilah kan yang ditanya apa kayak gini loh Goldian. Ada nggak mentuhankan tapi kamu nggak patuh dan tunduk? Oh, banyak fakta sosialnya, banyak. Contoh orang ini Islam. Mahasiswa kayak gini teman-teman, ya ampun. Goldian, kamu seorang mahasiswa. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mencerna pertanyaan saya yang sederhana? Sekarang saya tanya, adakah seseorang itu mentuhankan tetapi di detik yang sama dia tidak mematuhinya? Ada banyak. Mau ku kasih contoh? Oke, berarti bisa nggak dikatakan itu mentuhankan? Mau ku kasih contoh? Saya kasih contoh, sebentar, gini. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh dulu. Sebentar, saya kasih contoh sederhana. Dengar dulu. Saya bisa nggak dikatakan mentuhankan Allah? Lo nyembah Yesus nggak bisa. Ini kan. Sebentar, saya tanya sederhana. Bisakah saya disebut seseorang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ketika kamu mengikrarkan bahwa Allah satu-satunya pencipta, bisa. Saya tanya, saya nih ya, saya tidak sholat, saya tidak melakukan perintah-perintah Allah, saya tidak mengikuti Allah. Bisa nggak disebut saya itu menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ketika kamu mengimani bisa, tapi kalau enggak ya enggak. Fasik itu namanya. Berarti boleh, berarti seseorang disebut mentuhankan Allah tetapi di detik yang sama dia jadi Kristen. Bisa? Oke, aku kasih contoh. Gantian.
Pikir gini Goldian, coba kamu diskusi tanpa beban, tanpa ada seseorang pun yang mengekang kamu, tanpa kamu takut dengan APII, tanpa kamu gini. Dulu saya kenal Goldian, dulu kamu saya kenal sebagai orang yang kritis loh. Dulu kamu saya kenal sebagai orang yang kritis loh Goldian. Sekarang kok jadi melempem gini, kenapa sih? Kenapa? Di luar sana banyak orang Islam yang juga mentuhankan Allah, tetapi dia tidak patuh perintah Allah. Berarti itu tidak dapat disebut mentuhankan Allah. Nggak bisa disebut menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Orang nggak patuh sama Allah kok gimana? Mana nalar kritismu? Gimana si Goldian ini? Gini, saya kasih contoh. Saya ngaku gini. Dulu. Saya kasih dengar Goldian gini. Saya kasih contoh. Saya ngaku gini. Saya Yesus Tuhan saya. Yesus Tuhan saya, tapi saya korupsi. Itu bohong namanya. Makanya dengar. Gini ya. Kita itu disebut sebagai Tuhan. Begini Goldian. Kita itu ketika kita itu mengaku bahwa Yesus Tuhan kita, nggak mungkin di detik yang sama kita melawan Yesus itu. Udah. Makanya Yesus berkata, banyak orang nanti di akhir-akhir zaman akan berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Karena di mulutnya Yesus Tuhan, Tuhan, tetapi tidak menjadi kenyataan. Kau baca-baca pesan dari Sujuma. Jangan kau debat-debat dengan dia itu. Gak ada ya. Gak ada framing. Sudah, Goldian. Edis yang nggak pernah pakai data, aku mau konfirmasi. Banyak di luar sana yang mengaku Allah Tuhannya, tetapi tidak taat dan patuh terhadap perintahnya. Iya. Contoh, masih suka mabuk-mabukan. Iya, makanya saya bilang. Makanya tidak patus, tidak pantas. Tetapi dia tetap menjadikan Allah sebagai Tuhan. Nah, ini makanya saya bilang, menjadikan Tuhan itu di kepala kamu, di mulut itu menjadikan Tuhan itu. Kalau di dalam pengertian Bible, di dalam pengertian Al-Quran, nggak ada menjadikan Tuhan tuh di mulut doang. Menjadikan Tuhan tuh artinya, maksudnya hidup kamu dikendalikan oleh Dia. Oke, Edis, aku mau tanya samamu. Mentuhankan, gini. Ketika Edis mengimani bahwa Yesus itu pencipta Edis, itu bisa dikatakan mentuhankan nggak? Gini, mentuhankan itu bukan menganggap, dengar. Ini saya jelaskan ya. Dengar, ini saya jelaskan dulu. Dengar. Mentuhankan Bapa di sorga, bukan pengertiannya menganggap dia sang pencipta, bukan itu pengertiannya. Ya udah, berarti beda. Mentuhankan memang bukan itu. Mentuhankan itu artinya menjadikan dia sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu, merajai hidupmu, menguasai hidupmu sehingga langkah-langkahmu ditentukan oleh dia. Deklarasimu perjanjian baru itu juga mengendalikan hidupmu. Perjanjian baru kan berbicara mengenai Yesus. Perjanjian baru juga mengendalikan hidupmu. Iyalah. Surat Paulus juga mengendalikan hidupmu. Pak, surat Paulus kan berbicara tentang Yesus. Surat Paulus juga mengendalikan hidupmu, jawab. Iya, karena surat Paulus itu berbicara mengenai Yesus. Berbicara bagaimana kita harus patuh, takluk, tunduk kepada Yesus. Oke, berarti kertas di sini yang isinya hikmat. Bukan kertasnya. Yaudah, itu mau lari. Mau lari. Jangan lari dulu. Sekarang gini. Ini pesan saya ya, Ketika kami sudah bisa berhitung, 1 tambah, kabur. Nggak saya nendang ya teman-teman ya. Dia kabur sendiri ya. Dia kabur sendiri teman-teman. Oke, baik ya. Kita kasih naik ada Muhammad. Oke. Iya, nggak usah bingung-bingung Tuhan berapa. Ini bukan soal keberapaan Tuhan. Kita ini berbicara mengenai yang mana yang kamu jadikan sebagai Tuhan. Mau Tuhanmu satu, kalau yang kau jadikan Tuhan itu batu ya tetap aja kau berada di jalan yang sesat. Gimana sih? Si Goldian. Kamera. Si Goldian kok ini lagi sebentar. Ini Goldian kok.
Oh, dia Goldian maunya PK. Maunya PK biar dapat koin gitu. Gini aja kita satu. Maunya dia PK, teman-teman. Soalnya hari Lebaran butuh THR banyak gitu kan? Berat Goldian. Goldian, gini loh. Enggak, kita tentukan topik. Mau nggak diskusi? Kita ngobrol santai di malam Lebaran aja, ngobrol santai di malam Lebaran. Oke? Bisa aku teman-teman diskusi. Diskusi kok. Hey April. How are you? I'm good, April. How are you? I'm good. Where are you guys from? I'm sorry? Where are you from? I'm from Indonesia. Where are you from? Wow, beautiful. London. London. Oh. London. A bottle of water. Do you have a bottle of water? Do you want a bottle of water? Ah. Hey, can you steal this one? Huh? Glass? This one. Glass. Yeah. Yeah. No. Wait. Yeah, I've been trying to speak like a English people in London, but it's so hard though. Hey, Mrs. You're good. Can you steal this one? Water. 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 Guys, have you ever been? Diskusi aja, ayo kita diskusi. Sebentar kita ngobrol dia. April, Yes. why are you so beautiful? Oh, thank you. Oh, thank you. Hey, do you know Hi, Kingsley. history about some people like that? April, Yeah. April, we're talking about religion here. Oh, what are you talking about? We're talking about Islam. I'm as a Christian, so I'm as a Christian apologist, and my friend here, Goldian, he's Muslim, and we're debating about religion actually. Not debating, we're discussing. I'm Christian. Yo, you Christian Oh, too. you Christian. You worship to Jesus. All right. Yeah. Yeah. Jesus is my Lord and Savior. Yeah. Woohoo. Woo! So Kita pakai waktu dulu yuk, kita pakai waktu. I hope you pray and worship to. Sebentar, kita pakai waktu dulu Goldian. Sebentar, kita kasih waktunya dulu. So what are you debating? Okay, so we're talking. Hold on. Sebentar Goldian, gini. So actually, before we decide something, we have to define something. So what something is, right? So when we're talking about worship, right? So I've been trying to explain to Muslims that they worship Muhammad and Allah. So Yeah. I'm trying that. I'm trying. Listen, let me sebentar dulu Goldian, saya lagi ngomong. Sabar, gini. So masalahnya. sabar Goldian, saya lagi ngomong. Sebentar, sabar. Gini. So I'm explaining to Muslims that they worship Muhammad and Allah. So I'm explaining what worship is. So worship in Hebrew, so the word worship in Hebrew is avoda, meaning to serve. To serve. That means if you serve something, you worship something. So if you obey something, like if you obey Satan, right? Or you follow Satan, you worship Satan by following him, by obeying him, by doing what he wants, right? Yeah. So we worship Satan by doing that. So I'm explaining to Muslims that they worship Muhammad by by following Muhammad, by doing everything that Muhammad said to us. Hold on. Gantian dis. Loh, ya silakan kamu jelasin ke dia. Please don't believe. Please. Okay. Do you any ask? Okay. In here, I'm Muslim to learn about my friend Christianity that he worship to wrong God. Because Jesus himself said, it's mentioned in the book of John, chapter 17, verse 3. Can you read to our sister? John, do you have Bible? Yes. Yes. John chapter 17, verse 3. So I want to learn to my brother and sister in word that John. My What sister- was it? John. John 17, verse 3. Yes. Let me find. John So read for 17 verse 3. Mereka juru selamanya itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya. 17 verse. Let's read, sister. It's coming. Hold on. Ya.
17. You have the Holy Bible, right? Of course. So we declare that. Yeah. to my So the point is Muslims worship Muhammad by doing everything that Muhammad says. So they are in Muhammad's under. So you live in Muhammad's control. Okay, take your time, Because sister. Muhammad controls Muslims. Edis, hold on. Take your time, sister. Shall I read? Yeah, go Okay. ahead, sister. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and the only one you have sent, Jesus Christ. So who is only true God according to Jesus? Jesus Christ. Read again. Sorry. This is eternal life, Okay. that they know you, the only true God, and the one you have sent, Jesus Christ. So who is the true God in this verse? Jesus Christ. No, Jesus in this verse said that he is messenger. Read Yeah, again. that has nothing to do with Muslims, bro. That has nothing to do with Islam. That has nothing to do with Allah and Muhammad. So I What want does to that have to learn do with about my Yeah. Christian What does it have to do with Muhammad? What does it have to do with Islam? Sorry? What does it have to do with Islam and what does it have to do with Muhammad? Biarin aku Nah, ngomong. apa hubungannya itu dengan Islam? Coba saya tanya, hubungannya dengan Islam apa? Islam, my sister, Islam teach to me to set to Christianity that we only worship to Allah. Like Jesus teach to every Christianity that Jesus only worship to Allah. It's mentioned in the book of John. There's no Allah in the Bible though. 2. Yeah. Can I say something? Yeah, go ahead, sister. Oh, let's take your time. Jesus is mentioned in the Quran, yes? Jesus in Holy Allah? Bible and the Quran, man. Allah is not in the Bible, but Jesus is in the Quran. Yeah. Yes, Jesus in the Quran only man, messenger, prophet. Yes, but there's no mention of Allah at all in the Bible. Nggak ada penyebutan Allah sama sekali dalam Quran. Dalam Bible. No. In the Okay, Bible. can you show me one word? Okay, can you show me one word Allah in the Bible? Di LAI? Yeah, show us. LAI Where? salah. Okay. Where? Read this book. This is the Holy Bible Indonesian version, sister. Let me show you. Yeah, why are we talking about translation? Mention the book Yeah, of Genesis. when we Let me show you. ya Allah- Guldian Allah- pakai yang bahasa Inggris lah Guldian. Kenapa kau tunjukin yang bahasa Inggris? In this verse, in the book of Genesis, verse 1, Allah mentioned in this book. Nah, that's translation. bro. So I want to tell you that Christianity in Indonesia mention that His God is Allah. No. Every Christian, That's wrong. he That's said lie. in the beginning is Allah. Allah was with God, and Just because listen, just because Muhammad allows Muslim to lie, do not ever do that. here. No. It's mentioned in the book of Philippi, chapter 1, verse 18. Every Christian can do lie, can say. No. Okay, In the sister, hadith, and Muhammad Muslim, says that Muslim. you can lie. Hey, do You have can questions lie. to me? Yeah, in Muslims, if you teach the hadith, if you read the hadith says that Muslims can lie under 3 circumstances. No, sister. It's mentioned so- in the book of Rome. It's mentioned in the book of Rome, chapter 3, verse 7. That Paul the Apostle teach to all of Christianity for lie. Nah. So where in the Bible does it say that Allah is the one you should be worshipping? It doesn't. Yeah. Where? So, when we talk Answer about the question. Guldian, coba jawab dulu pertanyaannya. I will look. Because it doesn't. Yeah. So we've been waiting for you to answer our question. So our question is, show me one word in the Bible that refers to Allah. Okay, let me show you in original text. Yahweh
Yod-Heh-Wah-Veh. Do you know Jehovah or Yahweh in Christian belief? Are you trying to explain that Allah is Yahweh? Yes, Allah is Oh! Jehovah. So now You know, Let me explain Allah, to you. Let me explain Allah to you. is the Arabic word for God, okay? Okay, so let me explain to you. Yahweh is Jewish for God. Hebrew language. Hebrew for God. So our God, Jesus Christ, have many different names. Many different names. Elroy, Yeshua, Yahweh. It means many different things, but it's relating to Jesus Christ. So let me explain. In the Holy Bible, if mention name about Jehovah, in Hebrew it's mentioned Yod-Heh-Wah-Veh. Yod-Heh-Wah-Veh, according to Rabbi Saadia Gaon, in Arabic it's mean Allah. So it's mentioned the book of Ulangan apa this? Deuteronomy. Deuteronomy Deuteronomy chapter 6 verse 4. It's mentioned. Gini aja poinnya Goldian. Okay, let's make it simpler. Okay, let's make it simpler for you. So can you show us where in the Quran that Allah is Yahweh? No. Quran completeness before belief. So let me explain to you. No. Show me one word in the Quran that Allah is Yahweh. Allah said in the Surah Toha, chapter 14, Innani anallahu la ilaha Yeah, illa. it doesn't say that Allah is Yahweh. Let me explain. So when Allah talking about the glorified, it's mean Allah is Jehovah or is the in Jews belief. Sure. Why are you claiming that Allah? Why are you claiming that Allah is? Why are you claiming that Allah is Yahweh? But Quran itself does never ever says that Allah is Yahweh. Hold on. My sister, there is a rabbi from Jews belief, his name Rabbi Saadia Gaon. When he found the name of Jehovah, he why are you referring to man? Does your Quran mention Rabbi Saadia Gaon? Is that what you're saying? Rabbi Saadia Gaon. Teacher. Sorry. Rabbi, when Jesus is referred as Rabbi in the Bible, it means teacher. So Yeah, this he's referring to someone named Saadia Gaon, but he has nothing to do with Islam. Saadia Gaon himself. Do you not believe your book? Do you not believe your Quran? I believe. Okay, in the Holy Quran. why are you not referring to your Quran only? I said to you, it's mentioned the book of Toha, chapter 14. Yeah, where does it say that Allah is on Yahweh? Let me explain. That Allah said, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Yeah, where okay, can you mention the specific verse that says that Allah is Yahweh? Where? So, it's debate. Let me explain. When Allah declare like that, it's only mentioned in your Holy Bible. So when Saadia Gaon translate. Listen, show me one word in the Quran that Allah is Yahweh. About this debate, you lot. I'm listening to the debate. Let me explain. When Saadia Gaon talking about the book of Deuteronomy first, It's pointless. Oke, intinya gini saja Goldian. So, kamu mengakui nggak bahwasanya worship, so in Arabic we call it as ibadah, is to serve, to obey, to give you fully, to give you fully obedience to something. Is that what the meaning of worship? Do you agree? Turunin aja, yuk kita debat. My April, thank you. Oke. Oke, turunin April. dulu. Gimana cara? April, hey. My sister, thank you. Yeah. Thank you. It was so nice talking with you. See you. Nice to meet you. My Allah blessing you. Ya, Goldian, intinya kamu sudah mengakui bahwa kalian itu
menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Dan Allah sebagai Rob kalian. Jadi apalagi yang mau kita bahas lagi, Goldian? Sudah selesai ya? Dulu. Silakan, Dis. Sudah selesai kita, Goldian, apalagi? Ada, coba silakan, Dis. Kita bahas masalah itu lagi. Terima. Ya, ini sebentar lagi juga saya udah mau pergi, Goldian. Jadi tolong kamu mengerti, pahami bahwa kamu sendiri sudah mengakui bahwa tidak pernah Allah itu pensiun jadi Rob. Tidak pernah Muhammad itu pensiun jadi Rob, betul? Berarti ada berapa Rob kalian? Waktumu. Ya, berarti ada berapa Rob kalian? Waktumu. Ya, kan kau diam. Ini diskusi apa ini, Goldian? Ayo. Kita gantian 5 menit. Sebentar. Kamu tadi ngomong sama saya, Edis, Yesus itu Tuhan. Iya. Roh Kudus itu Tuhan. Iya. Bapa itu Tuhan. Iya. Berarti ada berapa Tuhan? Saya jawab 3. Sudah puas kan? Sudah puas belum? Nah, masalahnya yang benar itu bukan soal berapa Tuhannya. Yang benar itu soal siapa Tuhannya. Kalau berapa Tuhannya, ya, mau Tuhanmu, kalau hanya Tuhannya satu, mau Tuhanmu cuma satu, asal dia batu, tetap saja kau sesat. Mau Tuhanmu cuma satu, kalau Allah tetap saja kau sesat. Gitu loh. Nah, sekarang mungkinkah Bapa itu jadi Tuhan, kita mentuhankan Bapa di surga, tapi kita tidak menjadikan firman-Nya sebagai Tuhan kita? Nggak mungkin. Coba, bisa nggak Anda patuh, tunduk sama Allah, tapi Anda tidak patuh dan tunduk sama firman-Nya? Kan nggak bisa. Ya, Anda sudah ditelepon terus sama Juma ini. Goldian, jangan kamu hadapi dia. Waduh. Ya tuh, dia udah denger tuh kan. Nggak tahu, udah lari pikirannya kemana-mana ini. Goldian, ayo. Berhenti kamu menghadapi dia. Lihat tuh Goldian, ayo silakan yuk. Kamu diskusi nggak? Kalau nggak kita selesai. Waktumu kan? Iya, tapi kamunya fokus ke sini. Oke, gantian. Ya, sekarang kita bukan diskusi soal berapa Tuhan, tapi siapa yang kamu tuhankan. Gitu loh. Kita jangan terjebak kepada soal berapa Tuhan. Gimana? Kamu saja berapa Robmu? Kamu sudah mengakui Robmu 2. Allah dan Muhammad. Kenapa kamu mempermasalahkan Rob saya yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Sementara Robmu Allah dan Muhammad. Gimana Goldian ini? Ayo, sekarang kamu tolong beri, kita waktu bebas saja, nggak usah rebut-rebutan waktu, silakan. Yuk. Nggak usah, kita nggak usah pakai ganti-gantian, nanti nggak nyambung. Oke, ganti aku ya, Edis ya. Jadi teman-teman, inilah bedanya Islam dan Kristen. Islam selalu mendeklarasikan, memproklamirkan suatu kejujuran, suatu ajaran yang benar. Dan ajaran itu sudah ada sejak purbakala, yakni tentang keesaan Tuhan. Teman-teman, sebelum diskus kita, PK kita malam hari ini, saya sudah diskusi sama Edis. Edis mengaku bahwa Tuhannya ada 3, betul? Ya. Jadi para Kristen, penyembah Edis yang nonton live ini, jangan pernah ngeklaim Tuhan kalian satu. Kalau banyak Kristen yang muter-muter ketika ditanya keberapaan Tuhan, Kristen itu begoders nggak Edis? Ya kalau ditanya Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi di situ tidak 3 Tuhan, kalau jawabannya itu berarti muter-muter lah. Wah, begoders berarti menurut Sama seperti muter-muternya ketika kamu ditanya Allah Rob, Muhammad Rob, tapi kamu tidak mengakui bahwa itu ada 2 Rob. Ya. Para pendeta yang ada di sini, para gembala Tuhan, para pastor, jangan pernah menganggap Tuhan kalian satu. Tetapi kata Edis, Tuhan jangan pernah menganggap Rob kalian satu, gitu kan? Rob. Oke. Habis ini gantian saya ya. Kita habisin waktunya, silakan. Selama ini teman-teman, kalian terjebak kepada keimanan yang salah menurut Edis. Pertanyaannya, siapa yang sesat Edis? Pendeta atau Edis TV? Nggak ada yang sesat. Yang sesat itu pemahamanmu. Tuhannya satu.
Tapi Edis bilang Tuhannya 3. Siapa yang sesat? Pendeta atau Edis? Yang sesat pemahamanmu, Guldian. Terus, lanjut. Ya. Jadi ajaran tipu dan dusta mulai ditampilkan oleh Edis. Sudah. Jadi jelas. Waktu saya nanti ya. Nanti waktu saya ya. Gimana Edis nggak konsisten? Katanya kita ganti-gantian. Iya, ini udah habis waktunya. Sekarang giliran saya ya. Siap-siap ya kalau Guldian ya. Siap-siap kalau Guldian. Guldian, 1 tambah 1 berapa? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, sama dengan 2. Oke. Sebentar. Muhammad sama Allah beda nggak? Nabi Muhammad sama Allah Ta'ala different person. Beda. Oke. Dua-duanya Rob nggak? Nabi Muhammad bukan Rob. Di mana tadi Rob, sekarang bukan. Makanya Muhammad kadang-kadang Rob. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan Rob. Ya. Di mana Nabi Muhammad Rob? Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Tadi barusan kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Kita mengakui Nabi Muhammad pemimpin orang Islam. Tadi kamu mengakui nggak bahwa Muhammad Rob? Kita mengakui Nabi Muhammad pemimpin Islam. Oke, gini aja. Kamu orangnya berbelit-belit. Gini, sebentar. Sebentar. Ini waktu siapa? Sebentar, nih. Coba dengerin. Coba dengerin. Ini sebentar lagi saya mau kerja. Nih, dengar. Kabur, Edis mau kabur. Saksikan seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Daman gak mau wakili saya. Tujuan saya bukan Daman. Edis, tujuan saya bukan Daman. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Edis. Udah tahun 2025. Orang Islam bingung Muhammad Rob atau bukan. Gak ada yang bingung. Orang Islam dengar. Apakah Daman sesat ketika dia mengakui bahwa Muhammad adalah Robnya umat Islam? Daman punya pendapat pribadi. Enggak, sekarang saya tanya, dia sesat atau enggak ketika dia mengatakan bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Udahlah Guldian, nggak usahlah kita ini diskusi muter-muter, nggak usah. Yesus Rob kami, ya. Bapa di surga Rob kami, ya. Roh Kudus Rob kami, ya. Berapa Rob di situ? 3. Ayo. Masalahnya kalau kamu tidak menjadikan yang ketiga itu sebagai Robmu, kamu sesat. Kenapa kamu sesat? Karena kamu tidak mengikuti Rob yang benar. Karena Roh Kudus merupakan Rob yang benar karena datang daripada Bapa di sorga. Yesus Rob Tuhan yang benar karena datang daripada Bapa di sorga. Datanya di mana Yesus Rob yang benar? Aku datang dan keluar daripada Bapa di sorga. Itu kata Yesus. Mana Yesus Rob yang benar? Ya, gimana kamu itu? Sekarang begini, dengar. Kita itu bukan berbicara berapa Rob. Kalau Robnya 1 masuk surga, kalau Robnya 3 masuk neraka, bukan begitu. Kalau Robnya 1,5, sebentar dulu. Kalau Robnya 1,5, maka masuk neraka. Kalau Robnya 1 masuk surga, sekalipun Robnya Tuhan negeri Mekah. Ada aja kau itu. Guldian, dengar. Rob kami ada 3. Bapa, Rob. Dengar, rekam dan catat, rekam. Rob kami ada 3. Dengar, rekam ya, rekam. Kurios kami, Rob kami ada 3. Bapa di sorga, Yesus, dan juga Roh Kudus. Kenapa? Karena mustahil menjadikan Bapa sebagai Rob, sebagai kurios, tanpa menjadikan firman-Nya sebagai Rob, sebagai kurios juga. Berarti ada 3. Karena otomatis, ya ada 3. Masalahnya kalian nggak bisa ngitung. Nah, itu masalahnya. Ada 3 Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Lu jelas dong ada 3 Rob, 3 kurios. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Apakah Muhammad adalah Rob? Tidak. Tadi Rob, sekarang tidak. Tadi Rob, sekarang tidak on off. Saklek. Udah. Mari kita hidupkan metode on off.
Habis ini kena Edis. Oke, Muhammad tadi Rob. Teman-teman tadi punya rekamannya ya. Ketika Goldian mengakui bahwa Muhammad Rob, tapi sebentar tidak mengakui Muhammad Rob. Ya kan? Terus sekarang saya tanya, kalau Muhammad Rob, Allah Rob, berarti ada berapa Rob? Gak pernah saya mengklaim Nabi Muhammad Rob. Nanti saya putarkan, kalau videonya. Nanti saya putarkan. Ganti waktu. Muhammad Robnya on off. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Jangan tegang. Ya, silakan. Oke, teman-teman Kristen yang ada di sini, seluruh pendeta, seluruh gembala Tuhan, kalian jangan harap mengimani satu Tuhan. Edis secara tegas deklarasi bahwa Tuhannya ada 3. Kita putarkan ulang, teman-teman. Putarkan, silakan. Edis. Putarkan, silakan. Dipotong bila perlu diedit. Yesus dan juga Roh Kudus. Kenapa? Karena mustahil menjadikan Bapa sebagai Rob, sebagai Kurios, tanpa menjadikan firman-Nya sebagai Rob, sebagai Kurios juga. Berarti ada 3 Rob, betul? Ada 3 Rob. Masalahnya kalian nggak bisa nih. Ada 3 Tuhan. Edis ada 3 Tuhan. Nah sekarang saya lihat sebentar. Keimanan Edis ada 3 Tuhan. 3 Oke, 3 Tuhan. Iya betul, 3 Rob, betul. Oke, jadi teman-teman udah saksikan. Ya dan betul, udah memang 3 dengarkan. Rob betul kok. Ya, Kenapa? diam dulu, kejang teman-teman Edis. Daripada 2 Rob, Iya, udah gitu Robnya negeri Mekah lagi. Jadi teman-teman, betul klaim Allah bahwa lakot kafaral ladina qalu innallaha salisu salasa. Telah tapir yang menyatakan Allah itu 3. Nggak ada. Siapa yang bilang Allah itu 3? Siapa yang bilang Allah itu 3? Jadi Edis Boro-boro 3. Orang kami nggak pernah menyebut sama sekali Allah 3. Edis nggak pernah nyebutin Tritunggal. Tapi Tuhannya orang Kristen ada 3. Jadi Robnya orang Islam ada 2. Kalian itu sesat. Ini waktu saya Edis, jangan mewek. Robnya orang Islam ada 2. Ya teman-teman. Sebentar mana? Hebatan 2 apa 3? Hebatan 2 apa 3? Keren Tuhan Edis. Teman-teman lipat, kabarkan, sebarkan. Iya, harus itu. Kalau dengar. Kita diskusi udah panjang lebar. Ya, dari dulu kalian, Yesus Tuhan, iya. Bapa Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, berarti ada berapa? 1, 3 tapi 1 gitu. Iya, 3, jam 3. Jangan seperti ke orang Islam ketika ditanya, dengar. Jangan seperti ke orang Islam ketika ditanya, Muhammad Rob, iya. Allah Rob, iya. Ada berapa Rob? 1. 1. Ya udah. Sekarang gini saja masalahnya. Yesus, apakah Yesus itu Tuhan lain? Kan gitu masalahnya. Apakah Yesus itu Tuhan lain? Apakah Roh Kudus itu Tuhan lain? Enggak, bukan Tuhan lain. Tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Teman-teman, Perlu di mana masalahnya? silakan cebokin Yang jadi masalah itu kalian menyembah Tuhan lain. Muhammad dan Allah. Jadi kabur sana, kabur. Jangan mau lari. Mari rekam dan bagikan. Saya mengatakan dengan tegas bahwa Yesus adalah Rob atau Kurios atau Tuhan. Ada 3 Tuhan. Bapak, dengar dulu biar sampai selesai. Bahwa Roh Kudus juga adalah Rob, adalah Kurios, adalah Tuhan. Bapa juga Kurios, adalah Rob juga, adalah Tuhan, adalah Kurios Ada juga. 3 kan Robmu? Jawabannya ada berapa? Ada 3. Tepuk tangan. Terus sekarang saya tanya kamu, ketika kamu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob, Allah adalah Rob, berarti ada berapa Rob?
Ada satu, kapan Macet. Nabi Muhammad, Rob? Makanya kita itu bukan berbicara mengenai keberapaan Rob. Bukan berbicara mengenai keberapaan Rob. Kita berbicara bagaimana kita menjadikan siapa yang kita jadikan sebagai Rob. Bukan berapa Rob kita, tapi siapa Rob kita. Gantian ya. Walaupun kamu bilang Rob, dengar, walaupun kamu bilang Rob saya 3, teman-teman, Rob saya Rob yang benar. Bahwa deklarasi Robmu 2, udah gitu Rob yang salah lagi. Oke? Edis menganggap dia punya 3 Tuhan. Orang Kamu, Kristen jangan kok masalah? malu mengakui Gimana masalahnya? Tuhannya ada Yang 3. masalah itu Robmu 2, ngaku 1. Lihat nih, tangan saya angkat ya. Lihat nih. Nanti abis ini dia nanti lari nih. Ada 3 saudara. Abis ini dia nanti lari. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Edis, lambaikan tangan. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari. Nggak ada, Edis, lambaikan tangan. Oke, sebentar. Sekarang siapa yang makan 2 ngaku 1? Ayo, siapa yang makan 2 ngaku 1? Ayo. Muhammad adalah Rob. Iya, Rob Muhammad Rob. Allah adalah Rob. Iya. Sekarang ada berapa Rob? Siapa yang bilang Nabi Muhammad Rob? Kamu. Mana datanya? Satu kali lagi ya, satu kali lagi. Oh, teman-teman, Gini, karena kita kan nggak bisa dengar, karena kita kan nggak bisa. Edis mendeklarasikan Golian, Tuhan kita kan nggak bisa Tuhan muterin. Edis ada 3. Kita kan nggak bisa muterin Jangan sampai ini. orang-orang Kristen, para pendeta percaya bahwa Tuhannya 1. Sedangkan yang dikabarkan Edis itu adalah 3 Tuhan. Ya, memang Udah 3 direkam, kok gimana? ayo posting. Kristen jangan malu menganggap Edis nyembah 3 Kalau saya nggak masalah. Saya nyembah 3 Tuhan nggak masalah. Yang jadi masalah nyembah 2 Tuhan, Allah dan Muhammad. Oke, teman-teman, dengarkan. Rekam, Nggak masalah loh, dengarkan. Tidak ada, dengar. Mau ngomongin saya? Dengar. Mau ngerekam saya? Dengar. Kalau mau ngerekam saya sekarang rekam. Rekam sekarang ya. Oke, lagi. Ketika dengar. Ketika saya berbakti, dengar dulu. Ketika saya berbakti kepada Bapa, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus, itu tidak berdosa. Ketika saya menyembah Bapa, menyembah Putra Yesus dan menyembah Roh Kudus, nggak masalah. Yang jadi masalah itu kamu nyembah Muhammad dan Allah. Yang kamu sembah berapa? 3. Oh, biar pas. Orang kamu saja menyembah 2, Allah dan Muhammad kok. Gimana? Kita dapat kesimpulan yang disembah Edis 3. Betul. Orang-orang Kristen jangan menganggap yang kalian sembah 1. Betul. Tetapi berapa Edis yang disembah? 3. 3. Iya. Daripada nyembah 2, Allah dan Muhammad gimana? Sampai kapan kita ini hidup tapi nggak bisa ngitung? Sampai kapan kita hidup nggak bisa Jadi ngitung? selama ini orang-orang Tritunggal itu imannya sesat. Enggak. Edis sama sekali nggak mempercayai. Enggak, kata ketiga siapa Allahan sesat? menjadi 1. Tetapi yang Edis percaya Yang ada sesat 3 itu Tuhan. yang menuhankan 2 Tuhan, Allah dan Muhammad gimana? Lagi. Duh, Kita nggak pernah menjadikan Nabi Muhammad Rob. Tetapi Loh, Nabi Muhammad kamu sudah Tritunggal, mengakui Goldian, bahwa Muhammad itu Tritunggal. Robmu gimana? Pahlamu, Edis bilang Tuhan kalian 3, Theos. Jangan bilang Tritunggal. Ya sudah, sekarang begini saja, tidak masalah, Tuhan saya itu Roh Kudus, Yesus dan juga Bapa, berarti ada 3, nggak masalah. Yang jadi masalah itu Tuhannya 2, Allah dan Muhammad. Bahkan walaupun Tuhannya, dengar, walaupun Tuhannya hanya Allah, itu juga tetap salah. Bilang Theosnya 3. Karena menuhankan berhala, gimana? Ada saja. Sudah puas kan? Edis, Sudah puas kan? ada 3 kan? Tanya 3 lagi udah dijawab iya, ditanya lagi. 3. Tritunggal beda. Kalau yang dibilang pendeta 3-nya itu 1.
Ya Tapi memang yang tiganya dibilang itu Edis, satu. Dia menyembah 3 Tuhan. Memang tiganya itu ada satu. 3 yang disembah. Memang Tritunggal Maha memang Kudus, Bapa, Nenek Kiper. Anak dan Roh Kudus itu satu. Tritunggal Maha Iya dong. Enggak kok. Tuhannya Yang jadi 3 masalah itu menurut kalian nggak Edis yang sadar-sadar. gembala Muhammad Tuhan. Rob, Allah Rob, tapi ngaku satu. Nggak ada ya. Makan gorengan 2 ngaku satu kau itu. Teman, dengar kan? Sebentar, Tuhan Edis saya mau ada debat, berapa? saya mau debat. Dengar, Ada saya mau debat 3. sama Daman dulu. Kabarkan. Dengar ya? Bilang ke pendeta kalian. Kalian mengatakan ini kepada seluruh sesat umat yang muslim bahwa menyembah Nabi Muhammad 3 adalah roh. Tuhan. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. statement Percayalah Daman bahwa bukan Nabi Muhammad statement adalah Gordian. roh kita. Bukan cuma Daman, Yusuf PI. Yusuf PI, dengar Yusuf PI. Yusuf PI. Statement Yusuf PI, teman-teman gini. Statement Yusuf PI, statement Daman itu tidak merepresentasikan Islam. Kita tidak berdiri atas ajaran-ajaran Yusuf PI dan Daman. Yusuf Tetapi PI. kita punya Yusuf petunjuk, PI ditanya, teman-teman, Yusuf PI, bahwa apakah Tuhan Muhammad kita itu roh? adalah Iya, Allah dia Subhanahu wa roh. Ta'ala. Berbeda dengan Daman, Edis. apakah Muhammad Edis itu roh? punya Iya, 3 dia Tuhan. roh. Goldian tadi di awal-awal. Goldian, apakah Muhammad itu rob? Iya, rob dalam pengertian pemimpin. Ya. Iya. Sekarang nggak rob lagi. Tadi rob. Sebentar, tadi rob, sekarang bukan rob. Iya, cie. Ketakutan mengakui Muhammad sebagai robnya umat Islam. Oke. Edis memfitnah saya. Muhammad. Jadi Takiyah Roma Tadi 3 Muhammad, ayat 7 dan tadi gini, Filipi 1 Muhammad ayat itu rob nggak? 18 Tadi gini, sedang Goldian, Edis tadi kamu utarakan. mengakui nggak Saya bahwa tidak pernah Muhammad itu mendeklarasikan adalah rob Nabi dalam Muhammad pengertian rob, pemimpin? tetapi Nabi Muhammad adalah pemimpin. Rob bukan? Kabur, Edis. Ya. Teman-teman, kalau kalian merekam tadi, nanti dibagi aja. Ketika Goldian mengakui Muhammad rob, sebentar. Ketika Goldian mengakui Muhammad rob, tapi setelah itu tidak mengakui lagi sebagai robnya. Artinya Muhammad itu rob tapi ada saklarnya. On off. Teman-teman cari pengakuan On saya off Nabi ada Muhammad saklarnya. Cari. Makan gorengan 2 ngaku makan 1. Itulah kalian. Teman, Robnya ada 2 ngaku 1. Ayo. Jadi bukan teman-teman lawan saya. Gelagapan kau, gelagapan. Sudah saya bilang. Oke, Kita kabur. Sana. Gus, kabur. Ya, memang saya mau ke gereja. Memang mau ke gereja waktunya. Alasannya ibadah. Memang mau ke gereja kok gimana kamu itu mau berangkat sih gereja? Sekarang di sana. Di sini. Sekarang jam 9 pagi. Oh, kabur dia. Oke. Udah, sana kalau kabur belajar. Oke, lagi. intinya Aku mau menantang Edis. Intinya terima kasih Ayo, Goldian Edis, atas Edis, pengakuan Edis, kamu dengerin aku dulu. bahwa Aku kamu nih, berbelat-belit, kadang-kadang Muhammad Edis, Rob, Edis, kadang-kadang dulu. bukan Rob. Edis, Kamu ngaku punya 1 Rob, padahal Robmu 2. Lalu kamu mempersalah-salahkan saya. Rob kamu ada 3, Rob kamu ada 2 kok. Gimana? Tetapi yang ditegaskan Udah oleh ya. Allah bahwa Begitu Allah saja, satu-satunya teman-teman. Tuhan Terima yang kasih, benar. Goldian. Bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Goldian, Tuhan terima jadi-jadian kasih. Edis. Ya, sampai hari ini Tuhanmu masih digantung di atas masjid. Digantung di atas masjid. Yang digantung itu Yesus. Tuhan yang digantung oleh makhluknya itu Yesus. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka Teman-teman, percuma Tuhan yang saya digantung jadi oleh orang makhluknya Kristen. Yesus. Jadi nasibnya Edis sama menganggap seperti kapal kalian. di atas kubah masjid itu adalah Allah. Nah, ini tuduhan tidak berdasar dari Edis. Oke ya, selesai Goldian ya. Kabur, angkat tangan. Aku mau menantangmu. Kan sudah selesai. Kok menantang lagi? Kitab suci mana yang benar? Berani nggak? Oke, besok ya. Kitab suci mana yang Besok ya. benar-benar terjaga? Oke. Besok. Al-Quran atau Bible? Besok ya. Agak malam ya, tapi aku Oke. paginya lebaran. Oke. Oke, baik. Siap. Kabur Edis, kabur. Oke. Edis, Selesai kabur. ya. Jadi teman-teman sekali lagi teman-teman ya. Kita Oke, itu ya udah, kabur sana. kita itu jangan berbelat-belit seperti mereka. Gini teman-teman. Kita itu bukan bicara yang benar itu bukan soal berapa robmu, berapa yang kamu ikuti, berapa yang kamu tunduk kepadanya. Bukan soal berapa, tapi siapa gitu loh. Ketika kamu tidak tunduk kepada firman Tuhan, berarti kamu nggak bisa tunduk kepada Bapa di sorga. Coba, kamu bisa nggak menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhanmu, tapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu? Nggak bisa.
Bisa nggak kamu taat kepada Bapa di sorga tapi nggak taat sama Roh Kudus? Nggak taat sama Yesus? Nggak bisa. Gitu loh. Tidak mungkin kamu mengikuti Bapa di sorga, tapi kamu nggak mengikuti firman-Nya, nggak mengikuti Yesus. Jadi bukan soal berapa yang harus dituhankan, bukan soal berapa yang harus ditaati, berapa yang harus diikuti, tapi siapa yang harus diikuti. Gitu loh. Bukan soal berapanya, tapi siapa. Walaupun yang kamu tuhankan, walaupun yang kamu ikuti cuma satu, kalau yang kamu ikuti batu warna coklat, merah, jambu, hitam, tetap saja kamu sesat. Gitu loh, ya. Jadi soal bukan seberapa. Jadi kalau ditanya nggak usah berbelat-belit, jawab 3. Ketika ditanya berapa berarti di situ robmu, kuriosmu, Tuhanmu, jawab 3. Masalahnya mereka robnya 2 gitu loh, tapi mereka nggak ngaku. Oke, terima nih. Rob 2 ngaku 1. Diterima. Oke, gimana? Berani nggak sama gua? Kita lanjutkan besok ya. Gimana? Kita lanjutkan besok. Diatur jadwalnya. Orang mau ke gereja kok. Kalau sama aku Gusti aja. Mau ke gereja. Kalau sama Nandar. gua ada aja alasannya. Mau ke gereja. Nandar mau ke gereja, Nandar lapar Nanti makan. Tadi katanya 30 menit. Nanti di inbox, nanti kita lanjut Aduh, lagi, oke? kalau sama saya ini. Siap? Aduh, Dis, kamu kenapa Jadi sih? bukan soal berapa Tuhan, tapi siapa yang kau tuhankan, oke? Oke? Aduh, siap ya? Dis. Kalau sama saya ini ada aja alasannya. Bukan ada aja alasannya. Ke gereja lah. Udah dibilangin mau gereja kok. Mana kamu itu? Ada aja. Sekali lagi teman-teman ya, penutup teman-teman. Jadi teman-teman, bukan soal berapa yang kau tuhankan, tapi soal siapa yang kamu tuhankan. Ingat teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman catat, kekristenan bukan soal berapa yang kamu tuhankan, bukan soal berapa yang harus kamu jadikan kurios, kamu jadikan rob, tapi siapa yang harus kamu jadikan rob atau kurios. Begitu ya. Nah, sementara kalau soal ngomong berapa-berapa, mereka sudah mengakui ya, orang-orang pinternya, Daman, Yusuf sudah mengakui bahwa berapa yang harus dijadikan rob, jawabannya adalah Allah dan Muhammad. Ya, jadi nggak mungkin kamu patuh sama Allah doang, tapi nggak patuh sama Muhammad. Ya, jadi nggak usah, balikin aja ke dia. Jadi kita nggak usah muter-muter jawabnya, macam makan gorengan 2 ngaku 1. Jangan muter-muter kayak mereka. Gitu teman-teman ya. Jadi itu saja teman-teman. Kita mau rehat dulu ya teman-teman ya. Besok kita lanjut lagi. Sekiranya ada kata-kata yang salah, jika ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingatlah teman-teman, kita menjadi orang Kristen itu berbicara bagaimana Yesus itu menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Artinya kita hidup dirajai, dikuasai, dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Ketika kamu ngaku Kristen, ketika kamu mengaku Yesus Tuhanmu, tapi kamu tidak menjadikan Yesus sebagai yang mengendalikan hidupmu, maka Yesus belum jadi Tuhan di dalam hidupmu. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman mohon mengerti. Ya, mohon mengerti penjelasan saya. Ya, puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi lintas agama bersama dengan apologet Kristen dan Muslim. Dan kita sudah mendengarkan dengan sangat baik Edis TV memberikan penjelasan dan juga pendapat-pendapatnya yang sesuai dengan kitab suci sehingga siapapun yang mendengarnya tentunya bisa memahami mana kebenaran dan mana yang tidak. Dan kita juga bersyukur kalau tadi kita mendengarkan wanita cantik yang dari London menyatakan tentang imannya bahwa sesungguhnya kebenaran sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu teman-teman, mari setiap kita tetap percaya dan setia serta memberitakan kebenaran itu kepada sebanyak mungkin orang agar banyak orang mendengar dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang membawa manusia kepada keselamatan, sebab dia adalah kebenaran, dia adalah hidup, dan dia adalah jalan menuju keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.